Awalnya, Chen Qingyuan datang ke sini khusus untuk menonton kesenangan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlibat dalam hal yang keterlaluan seperti itu. Jika tidak terjadi apa-apa, apakah aku benar-benar anggota Sekte Qing? Tapi bagaimana ini mungkin? Akademi Daoyi terletak di tanah terlantar utara, jadi mustahil ada hubungannya dengan Sekte Qing. Jadi, satu-satunya hal adalah, tatapan Chen Qingyuan tampak rumit. Ia menundukkan kepala dan berpikir, terlepas dari lingkungan tempat ia berada. Sekte Xuanxing, Qingzong. Kini, kedua sekte ini hanya berbeda satu huruf, yang membuat mereka tampak sangat luar biasa dalam benak Chen Qingyuan. Di seluruh dunia, setidaknya ada 8.000 sekte yang disebut Sekte Xuanxing, jika tidak 10.000. Oleh karena itu, Chen Qingyuan tidak pernah mempunyai pikiran liar sebelumnya. Pada saat ini, Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk mempertanyakannya, ini adalah fakta. Jika Sekte Xuanxing adalah Sekte Qing yang disebutkan dalam kitab-kitab kuno, lalu mengapa tidak ada satupun ahli di seluruh sekte? Itu tidak masuk akal. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa sejak ulang tahun ke-100.000, setiap murid Sekte Xuanxing yang dapat berkultivasi hingga tahap penyeberangan kesengsaraan akan terhalang oleh batasan sekte, dan kesulitan berkultivasi akan meningkat secara signifikan. Benar, Sekte Xuanxing tampaknya sangat cocok untuk daerah terpencil. Meskipun tidak mencolok, Sekte Xuanxing juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Jika ada keturunan yang benar-benar dapat berkultivasi hingga tahap akhir alam kesengsaraan, mereka dapat menerobos batasan yang ditetapkan oleh para pendahulu sekte, menerima warisan, dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Saya selalu merasa bahwa ilmu pedang yang ditunjukkan oleh Wu Tua mirip dengan beberapa ilmu pedang milik Sekte Xuanxing. Ketika Dugu Senior mengajariku Dao, dia mungkin melihat identitasku. Jadi, bukankah aku dan Wu Tua berasal dari sekte yang sama? Wu Tua adalah murid langsung Dugu Senior, jadi senioritasnya mungkin lebih tinggi dariku. Saat memikirkannya, Chen Qingyuan teringat kejadian ini dan merasa tidak nyaman seluruhnya. Apakah aku harus memanggil saudara-saudaraku dengan sebutan yang lebih tua mulai sekarang? Ini terlalu konyol untuk diterima Chen Qingyuan. Setelah merenung cukup lama, dengan kejadian sebelumnya sebagai pendahuluan, Chen Qingyuan segera menerima masalah tersebut dan mengklarifikasi banyak keraguannya. Teman muda, jangan merasa terbebani secara psikologis. Meskipun situasi di Sekte Qing sedang tidak baik, selama aku masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Fang Qingyun mengira Chen Qingyuan takut, maka ia pun segera berjanji dengan sangat tulus. Sebagai sesama anggota Qingzong, Fang Qingyun harus melindungi generasi muda. Meskipun ini bukan kali pertama mereka bertemu, dia menganggap Chen Qingyuan sebagai anggota keluarga, yang akan dia lindungi dengan nyawanya. Terima kasih, senior. Tanpa mereka sadari, Chen Qingyuan sama sekali tidak takut akan bahaya, tetapi malah memikirkan hubungan generasinya dengan Wu Junyan. Terima kasih kembali. Fang Qingyun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Karena kedua orang itu berbicara dengan suara pelan dan Fang Qingyun telah memasang penghalang, para kultivator di luar tidak dapat mendengar isi percakapan itu sama sekali, juga tidak dapat melihat dengan jelas. Kita ini keluarga, sobat muda, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku bersumpah dengan hatiku, jika kau melanggarnya, jiwamu akan hancur dan kau akan mati dengan menyedihkan. Agar Chen Qingyuan menurunkan kewaspadaannya dalam waktu singkat, Fang Qingyun harus menggunakan metode sederhana dan kasar ini untuk menunjukkan ketulusannya. Chen Qingyuan menangkupkan tinjunya dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Maaf, teman muda, siapa gurumu? Apakah ada sekte? Ada berapa orang di sekte itu? Fang Qingyun ingin menemukan jalur utama Sekte Qing dan tidak ingin berkelana sendirian di dunia ini, merasa kesepian dan terpencil. Baiklah, Chen Qingyuan ragu sejenak, lalu berbalik melihat keluar. Ia mendapati ada banyak penghalang yang menghalangi pandangannya, jadi ia seharusnya tidak disadap orang lain. Guruku, Yu Chen, adalah wakil presiden Akademi Daoyi. Apa? Fang Qingyun terkejut. Gurumu Yu Chen dari Akademi Daoyi. Bagaimana mungkin? Fang Qingyun sangat bingung. Secara logika, Qingzong dan Akademi Daoyi seharusnya tidak ada hubungannya. Setelah bertanya-tanya cukup lama, Fang Qingyun tiba-tiba teringat sesuatu. Tampaknya Yu Chenqi dari Akademi Daoyi hanya memiliki satu murid. Nama murid itu adalah Chen Qingyuan, dan dia telah bersinar di pesta 100 Meridian. Sulit bagi seorang kultivator untuk tidak mengenalnya. Kamu adalah Chen Qingyuan. Fang Qingyun kembali sadar dan bertanya dengan suara gemetar. Benar sekali, senior, tolong jangan sebarkan ini dan tetaplah rendah hati. Chen Qingyuan mengangguk. Aku tahu. Fang Qingyun tahu situasi Chen Qingyuan dan tahu lebih aman untuk tidak menonjolkan diri. Namun, ia masih tidak mengerti, karena kamu dari Akademi Daoyi, mengapa kamu juga pewaris Qingzong? Fang Qingyun tidak menyelidiki keadaan spesifik Chen Qingyuan. Dia tidak memiliki niat jahat dan hanya terkejut dengan fondasi tertinggi dari produk suci tiga dan, tetapi dia tidak menginginkannya. Aku punya guru lain, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya.
Chen Qingyuan berubah pikiran. WHO. Fang Qingyun sangat penasaran dan matanya berbinar. Menurutnya, guru Chen Qingyuan yang lain adalah guru sejati Sekte Qing. Mengenai bagaimana Yu Chenran menanggapinya, kita akan tahu nanti. Sekalipun aku memberitahumu, kau pasti tidak akan tahu. Chen Qingyuan mengingat kata-katanya dengan benar, Sangguan Rong. Ledakan. Ketika Fang Qingyun mendengar nama Dui, dia tercengang. Senior, ada apa denganmu? Chen Qingyuan menatap Fang Qingyun yang kebingungan dan bertanya dengan suara rendah sambil merasa khawatir. Setelah tertegun cukup lama, Fang Qingyun tiba-tiba mundur beberapa langkah, menegakkan tubuhnya, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu berkata dengan hormat, Fang Qingyun, aku memberi hormat kepada paman guruku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Melihat ini, Chen Qingyuan tercengang. Ini benar-benar kacau, terlalu kacau. Pikiranku kacau dan aku tidak dapat berpikir jernih. Senior, kamu. Chen Qingyuan menggeser langkahnya, berdiri di samping, dan tampak ragu untuk berbicara. Saya pernah bertemu dengan guru saya. Kami minum anggur dan berdiskusi tentang Dao selama beberapa hari. Berdasarkan senioritas, saya harus memanggil guru saya, Paman Guru. Sekte Qing memiliki generasi-generasi eksklusif, dan Fang Qingyun berasal dari cabang yang terpisah, tanpa batasan atau tekanan dari para bijak. Oleh karena itu, setiap kali mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan mewarisi kehendak leluhur mereka dan menuju ke jurang iblis. Oleh karena itu, agar warisan dapat terus berlanjut, maka masyarakat dari garis keturunan cabang menerima murid sejak usia dini. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan generasi antara cabang utama dan cabang-cabang semakin melebar, sehingga Fang Qingyun berada di peringkat paling belakang. Jika Sekte Xuanxing hanya mengandalkan para pejuang yang kuat untuk mempertahankan segel jurang iblis, akan terjadi banyak kerusuhan dan mustahil untuk mengatasinya tepat waktu. Lagi pula, tidak setiap generasi Sekte Xuanxing memiliki orang-orang yang sangat berbakat yang dapat menerima warisan tersebut. Pada saat itu, Fang Qingyun secara tidak sengaja bertemu dengan Sangguan Rong dan mengenali identitasnya dengan teknik rahasia Qingzong. Selama obrolan, Sangguan Rong tidak mengatakan apapun tentang urusan internal Sekte Xuanxing. Ia terpaksa melakukannya demi melindungi sekte tersebut. Kemudian, Fang Qingyun menyaksikan Sangguan Rong pergi ke jurang iblis dengan penuh hormat. Sayangnya, ia terlalu lemah untuk membantu, jadi ia menghela napas tak berdaya. Ini keterlaluan. Dipanggil, Paman Guru, oleh seorang lelaki tua berambut putih, Chen Qingyuan merasa sangat aneh dan tidak nyaman. Beginilah seharusnya etika sekte. Fang Qingyun membungkuk lagi, tidak berani bertindak sombong karena usianya. Chen Qingyuan bingung apakah harus tertawa atau menangis dan hanya bisa menerima hadiah itu. Jika dia tidak menerima hadiah itu, Fang Qingyun pasti tidak ingin berdiri. Jika aku memanggilnya, Xiao Fang, di kemudian hari, apakah aku akan dipukuli? Chen Qingyuan memikirkan hal ini tanpa alasan yang jelas, membayangkan adegan yang lucu, tersenyum sinis dalam hatinya, tetapi tampak saleh di permukaan. Tepat saat keduanya bersiap untuk mengobrol tentang sejarah Sekte Qing, angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam istana kuno. Segera setelah itu, suatu kekuatan yang sangat dahsyat menarik Chen Qingyuan dan membawanya ke posisi inti kuil kuno. Sebuah ventilasi muncul jauh di dalam kuil kuno. Angin kencang datang, menahan kekuatan waktu, dan menyapu Chen Qingyuan. Ledakan. Semua batu dan pilar di sekitar ventilasi hancur menjadi debu. Chen Qingyuan tidak terluka tetapi tertelan angin. Apakah ini kekuatan hukum leluhur? Di sampingnya, Fang Qingyun menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong dan penuh kesalehan di matanya. Reruntuhan Qingzong merupakan situs leluhur yang sebenarnya. Setelah tertutup debu selama bertahun-tahun, beberapa hal seharusnya terungkap. Di mana ini? Di bawah istana, Chen Qingyuan melayang di udara, di bawahnya terbentang jurang tak berujung tanpa dasar yang terlihat. Tak ada apapun di sekitarnya, kecuali cahaya lilin yang jauh di dalam angkasa, yang memancarkan cahaya lembut ke segala arah. Suara mendesing. Saat berikutnya, Chen Qingyuan tak terkendali bergerak mendekati nyala lilin, seluruh tubuhnya tegang dan sangat waspada. Batu. Setelah mengamati dengan saksama, Chen Qingyuan menemukan bahwa objek yang memancarkan cahaya itu adalah sebuah batu. Batu kuning tua itu seukuran telapak tangan dan tampak seperti token datar. Saya tidak tahu apakah itu karena erosi seiring waktu atau karena alasan lain, tetapi batu ini terlihat sangat kasar dan bergelombang. Rasanya sangat keren. Tampaknya ada kekuatan misterius yang membimbing Chen Qingyuan untuk mengulurkan tangan dan mengambil batu itu. Tanganku dingin, dan rasa sedih menyergap hatiku. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Chen Qingyuan menyaksikan era Qingzong yang paling makmur. Ada sekitar 100.000 murid di bawah asuhannya, dan hanya yang elit saja yang diterima, dan karakter moral serta bakat mereka semuanya harus memenuhi syarat. Ada ribuan biksu Mahayana dan lebih dari 10 jembatan dewa yang bertanggung jawab. Sungguh menakjubkan. Sekte-sekte teratas di negara kekaisaran, bahkan jika mereka menghitung murid luar, semuanya berjumlah puluhan ribu. Hanya Sekte Qing yang mengutamakan moralitas, dan bakat kedua. Karena alasan inilah meskipun ada perselisihan di dalam Sekte Qing, perselisihan tersebut tidak pernah menimbulkan pertikaian besar.
Generasi-generasi selanjutnya mewarisi tekad leluhur mereka dan rela mati demi cita-cita mereka. Mereka mungkin menyimpan dendam di hati, atau enggan melihat hidup mereka berakhir seperti ini, tetapi pada akhirnya mereka tetap terkubur dalam jurang kejahatan, tanpa ada yang memperhatikan mereka. Orang-orang di dunia tidak memahami ajaran Sekte Qing dan pewarisan kehendak, jadi tentu saja mereka tidak memahami perilaku bodoh ini. Kalau saja tidak banyak orang bodoh, dunia tidak akan sejahtera seperti sekarang ini. Berdengung, adegan itu dalam sekejap hampir membuat Chen Qingyuan tenggelam ke dalamnya. Pemandangan kabur, jauh di dalam hati. Istana berlapis emas itu menggantung di awan. Ribuan makhluk roh menjaga berbagai arah. Pada masa kejayaan Sekte Qing, setiap murid sejati memiliki kekuatan seorang kultivator tahap akhir yang telah melewati kesengsaraan, melaksanakan perintah sekte untuk melenyapkan pencuri dan iblis. Binatang roh yang kuat apapun dapat melindungi seluruh wilayah dari kekacauan. Sayangnya era itu telah terkubur oleh waktu. Chen Qingyuan hanya bisa melihat sekilas melalui batu aneh ini, dan seketika itu juga batu itu menghilang. Apa ini? Menatap batu di tangannya dengan saksama, Chen Qingyuan merasa bingung. Merobek. Tiba-tiba telapak tangan yang sedang memegang batu itu terpotong oleh hukum. Chen Qingyuan menunjukkan ekspresi menyengat, tanpa sadar berpikir bahwa batu itu berbahaya, dan dengan cepat melepaskannya dan melemparkannya ke udara. Ketika melihat ke bawah, aku melihat tetesan darah mengalir keluar dari luka di telapak tanganku. Batu itu melayang tidak jauh, menelan darah. Perlahan-lahan, batu kuning tua ini mulai berubah warna. Chen Qingyuan menatap tajam, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi keheranan. Bahan kasar pada permukaan batu itu terkelupas, mengubahnya menjadi sepotong plakat giok putih, bening dan tanpa cacat. Pada plakat itu terukir kata King. Desir. Seberkas cahaya putih jatuh ke tubuh Chen Qingyuan, seketika melepaskan teknik menyembunyikan napasnya dan mengembalikan penampilan aslinya. Menghadapi situasi ini, Chen Qingyuan menahan napas dan hanya bisa menonton, tanpa pilihan lain. Prasasti giok putih itu berisi wasiat para resi di masa lampau, yang cukup untuk mengungkap jati diri Chen Qingyuan. Tak lama kemudian, cahaya putih itu menghilang, dan kartu itu jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Apa tujuan dari kartu Qingzong ini? Chen Qingyuan menundukkan kepalanya dan mengamati kartu itu, masih berpikir dalam hatinya bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi lagi. Ledakan. Ruang di bawah kuil kuno menjadi terdistorsi, dan Chen Qingyuan ditarik ke dunia luar oleh kekuatan lembut. Ledakan. Dia menerobos kehampaan dan mencapai puncak istana kuno. Getaran spasial yang tiba-tiba menarik perhatian para biksu dari segala arah. Ketika semua biksu melihat Chen Qingyuan, mereka sangat terkejut. Itu dia, Chen Qingyuan dari Akademi Daoyi. Mengapa dia ada di sini? Pemuda tadi adalah Chen Qingyuan yang menyamar. Aku penasaran kenapa aku tidak bisa mengetahui asal-usulnya. Ternyata memang begitu. Tunggu, kalau begitu, Chen Qingyuan berasal dari Sekte Qing. Dunia ini akan kacau. Saat identitas Chen Qingyuan terungkap, wajah semua orang dipenuhi ketakutan, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, bergema di antara langit dan bumi, dan bertahan lama. Tidak akan lama lagi para ahli terkemuka di negara kekaisaran, bahkan di wilayah lain, akan menerima berita ini dan pasti akan memperhatikannya dengan saksama. Chen Qingyuan sendiri adalah topik hangat, orang paling berbakat saat itu, tak tertandingi oleh siapapun. Jika dia juga pewaris Sekte Qing, bagaimana mungkin dia begitu populer? Banyak sekte di negara kekaisaran telah menindas Sekte Qing yang sedang merosot. Kebencian ini berakar dalam di jiwa mereka dan tak terhapuskan seiring berjalannya waktu. Sekte-sekte ini tidak ingin melihat kebangkitan Qingzong, bukan hanya karena kepentingan mereka sendiri, tetapi juga karena mereka khawatir akan mendapat balasan dari Qingzong, atau bahkan dihancurkan. Chen Qingyuan berasal dari Sekte Qing, tidak mungkin. Banyak Tianjiao dari negara kaisar di sini yang pernah berurusan dengan Chen Qingyuan di pesta 100 Meridian. Mendengar ini, mereka terkejut dan berbicara dengan suara terbata-bata. Jika anak ini berhasil mencapai puncak kejayaannya, dia pasti akan memulihkan kemakmuran Sekte Qing, atau bahkan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak orang tua mulai khawatir mengenai hal ini. Kalau bukan karena Qingzong, bencana jurang iblis pasti sudah terjadi. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan sampai hari ini? Masih ada beberapa orang tua yang bijaksana di masyarakat, tetapi sayangnya mereka juga sangat menyadari bahwa leluhur mereka telah melakukan kesalahan terhadap Qingzong, yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Mereka telah menerima kebaikan yang diwariskan dari leluhur mereka, yang setara dengan bermusuhan dengan Qingzong. Satu-satunya jalan adalah masuk neraka. Chen Qingyuan sebenarnya adalah pewaris Sekte Qing. Laporkan ini kepada leluhur segera, cepat. Untuk menyelesaikan dendam ini, itu mungkin. Pergilah langsung ke jurang iblis dan matilah, penuhi janji yang dibuat oleh semua sekte untuk bekerja sama mempertahankan jurang iblis. Akan tetapi, orang-orang tua ini tidak berani mati dan hanya ingin bertahan hidup. Tidak lama lagi dunia ini akan disapu oleh gelombang yang mengejutkan, bahkan lebih mengerikan daripada pesta 100 Meridian di masa lalu. Benda apa yang dipegangnya itu?
Baru saja semua orang terkejut karena identitas Chen Qingyuan terungkap, dan baru sekarang mereka melihat beberapa detailnya. Mungkinkah? Fang Qingyun mulai mencari catatan-catatan dalam buku-buku kuno Qingzong dalam benaknya. Matanya terbelalak dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Jelas Fang Qingyun telah menebak sesuatu. Ia sangat bersemangat dan terdiam lama. Perintah guru. Setelah waktu yang lama, seluruh tubuh Fang Qingyun gemetar, dan dia berkata dengan suara gemetar. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, penguasa suci Sekte Qing, demi generasi mendatang, dengan paksa memutuskan semua jejak sebab akibat dan mengubur tanda pemimpin sekte, simbol kekuatan, di sudut kampung halamannya, lalu menyegelnya. Jika ada generasi muda dengan bakat yang sangat tinggi di masa depan, segel itu akan terangkat, yang berarti Qingzong akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Chen Qingyuan melayang di langit di atas istana kuno, dan ia tampak diselimuti bulu-bulu putih, suci bak seorang dewa. Puluhan pola Tao asli Qingzong melayang di sekelilingnya, dan gelombang suara Tao yang lembut terdengar, menyebar hingga ribuan mil. Kabang! Pada saat ini, penghalang di sekitar kuil kuno itu hancur oleh cahaya putih. Kemudian, tanah mulai runtuh, memperlihatkan jurang besar dengan diameter 10.000 mil. Tidak lama kemudian, istana-istana yang terkubur di bawah tanah muncul dari jurang dan muncul di dunia. Ada lebih dari 30 istana, yang sebagian besar dalam kondisi bobrok, dan sangat sedikit yang terawat baik. Apakah terkikis oleh waktu? Tidak. Alasan utamanya adalah penjarahan dan perampokan oleh kekuatan-kekuatan besar negara kekaisaran, yang memaksa guru suci Sekte Qing sebelumnya untuk mengambil langkah nekat ini dan mundur ke alam liar utara. Sebelum pergi, ia mengubur beberapa situs warisan yang tersisa, mengorbankan nyawanya untuk melindungi asal-usul sekte tersebut. Setelah berpindah ke Northern Wilderness dan menyelesaikan segalanya, Sein Lord menghabiskan energi, darah, dan jiwanya lalu meninggal dunia. Ini adalah sisa-sisa sejati Sekte Qing. Bahkan setelah bertahun-tahun, Qingzong masih mempertahankan begitu banyak warisan budaya, sungguh menakjubkan. 100.000 tahun yang lalu, para master dari berbagai sekte sangat bingung ketika Sekte Qing menghilang dalam semalam. Yang tidak diketahui dunia adalah bahwa untuk mencegah tempat-tempat suci utama menghancurkan fondasi Sekte Qing, Tuan Suci dan sekelompok tetua inti di era itu secara diam-diam merencanakan selama bertahun-tahun, banyak menderita, dan membayar harga yang sangat mahal. Ini, Chen Qingyuan terkejut saat melihat istana besar di sekelilingnya. Karena ia berasal dari garis keturunan utama, bahkan dengan token pemimpin sekte di tangannya, ia tidak mungkin mengetahui keseluruhan cerita. Saat ini, ia hanya bisa terkagum-kagum, tidak menyadari kesulitan yang telah dilalui leluhurnya untuk mempertahankan fondasi Sekte Qing. Lagi pula, seseorang masih harus berkultivasi hingga tahap akhir alam kesengsaraan sebelum ia dapat memahami segalanya. Ada beberapa hal yang, jika didengar dari orang lain, sulit untuk sepenuhnya memahami kesedihan dan rasa sakit yang terkandung di dalamnya. Hanya ketika seseorang telah menerima warisan, dan jiwanya telah menjelajah jejak-jejak tahun yang lampau, dan melihat sendiri sosok para leluhurnya, barulah seseorang dapat berempati terhadap mereka. Aula tempat Chen Qingyuan berada adalah aula utama, dan di aula samping di sebelah kiri tergantung lonceng kuno yang sebagian rusak. Lonceng kuno itu berdentang lembut dan suara loncengnya bergema. Chen Qingyuan, yang memegang token pemimpin, melihat sebuah gambar dalam keadaan kesurupan. Lonceng Tao berbunyi, dan semua pengikut menunggangi pedang mereka dan bergegas ke aula utama. Ia menutupi langit dan megah. Berseragam, menunggu perintah. Wow, gambarnya pecah, seperti bulan di cermin dan air, semuanya kosong. Kembali sadar, Chen Qingyuan berpikir tentang cara melepaskan diri dari aturan istana kuno Qingzong dan jatuh ke tanah. Boom, boom, boom. Bunyi lonceng kuno itu tak hanya tak berhenti, tetapi malah semakin cepat. Bunyinya berat dan menggema di seluruh wilayah, menggetarkan jiwa setiap orang yang hadir hingga mereka merasakan kekaguman yang tak terlukiskan. Token di tangan Chen Qingyuan berkedip, dan cahaya hijau muncul dari kedalaman aula kuno, seperti sosok manusia, melayang ke meja depan di luar aula. Murid generasi ke-13 Qingzong, dengarkan perintahku. Meskipun suara sosok hijau itu samar, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Murid generasi ke-17, Jiasu, dengarkan perintahku. Sosok manusia samar lainnya mengembun dan berdiri di luar aula. Tian Yunan, dengarkan. Petik 2. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, ratusan sosok muncul. Mereka semua adalah martir Sekte Qing, tekad mereka tak tergoyahkan, diam-diam menjaga tanah asal. Kebangkitan kartu pemimpin dan bunyi lonceng kuno berarti misi mereka telah selesai dan mereka dapat meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan apapun. Mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan. Mereka percaya bahwa keturunan mereka akan mewarisi warisan leluhur mereka dan memulihkan sekte tersebut. Ledakan. Adegan ini terekam jelas di mata semua orang, bagaikan sebuah batu besar jatuh ke danau, memercikkan air yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang semua orang hingga mereka gemetar sekujur tubuh. Orang-orang tua yang bersembunyi dalam kegelapan tidak dapat tetap tenang dan tercengang. Setelah bertahun-tahun, keinginan Qingzong masih ada di dunia, dan belum hilang.
Chen Qingyuan berdiri di tempat yang tinggi, bibirnya sedikit bergetar, wajahnya penuh kekaguman. Meskipun dia belum menerima warisan, dia sangat jelas tentang peran King Zong di dunia ini. Seorang pejalan kaki tunggal, seorang yang mundur. Orang-orang di dunia tidak mengingat kebaikan atau nasib mereka, dan bahkan menertawakan kebodohan mereka atau menindas mereka. Jangan tertipu oleh sosok-sosok yang samar dan nama-nama asing dari ratusan orang ini. Namun, di era mereka, mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal, mendominasi semua lapisan masyarakat. Fang Qingyun, murid generasi ke-673 Sekte Qing, memberi penghormatan kepada Master Sekte dan menunggu perintahnya. Fang Qingyun tertegun cukup lama, lalu baru kemudian ia menekan hatinya yang terguncang. Ia melangkah berat ke belakang aula depan, memberi hormat kepada Chen Qingyuan. Sekte Qing menerima pengikut setiap 100 atau 1000 tahun, semuanya tergantung pada takdir. Ledakan. Kata-kata ini mengejutkan dunia. Dalam sekejap, para pahlawan terkejut, dan keterkejutan di hati mereka mencapai tingkat baru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Arti kata-kata Fang Qingyun jelas. Chen Qingyuan telah diakui oleh leluhur Sekte Qing dan mengendalikan kartu yang melambangkan kekuatan tertinggi Sekte Qing, membuatnya memenuhi syarat untuk mewarisi posisi pemimpin sekte. Masalah ini, di luar kendali. Pada titik ini, tak seorang pun bisa memprediksi kekacauan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Satu-satunya yang bisa diprediksi adalah dendam antara Sekte Qing dan berbagai kekuatan lain di dunia akan terkuak, dan dunia tak lagi damai. Jika Sekte Qing ingin bangkit kembali, ia harus menyelesaikan masa lalu. Mengingat kepribadian Chen Qingyuan, dia selalu pendendam dan akan membalas dendam. Jika dia benar-benar dewasa, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Si jenius muda yang pernah berhadapan dengan Chen Qingyuan sebelumnya tahu betul sifatnya yang temperamental, dan sekilas ketakutan terpancar di matanya. Murid generasi ke-670 dari Sekte Qing, Dugu Changkong, dengarkan. Sebelum semua orang bisa tenang, Dugu Changkong, berpakaian kain, muncul dari kejauhan. Ia tampak tua dan sekarat. Menabrak. Dengan kedatangan Dugu Changkong, ombak pun semakin besar. Orang tua yang bersembunyi dalam kegelapan tidak tahan lagi dan memperlihatkan wujud aslinya dengan ekspresi rumit. Dugu senior. Chen Qingyuan memandang Dugu Changkong yang telah tiba dan tidak lagi kebingungan. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Baik Siu dapat berbicara dan bertanya langsung, "Senior, ada apa? Apa yang harus saya lakukan?" Engkau memegang tahta kepala, berwenang mengarahkan kehendak para bijak. Tampaknya, para bijak akan kesulitan mencapai kesempurnaan. Utuslah mereka. Dugu Changkong memberi instruksi. Generasi muda sudah lelah. Chen Qingyuan mengencangkan kartu di tangannya dan mengangguk dengan sedikit kesedihan. Saya memegang telapak tangan saya untuk menghibur para leluhur. Garis keturunan klan Qing masih ada, dan tak terpisahkan dari perlindungan para pendahulu. Keturunan generasi selanjutnya sangat berterima kasih, tak terlukiskan oleh kata-kata. Chen Qingyuan menatap ratusan sosok yang samar-samar di aula depan dengan rasa hormat di matanya dan suara yang menggema dan kuat seperti tripod. Setelah melafalkan beberapa kata dari lubuk hatinya, ia mengangkat telapak tangannya ke atas kepala. Cahaya kata, King, terukir di langit, sungguh menakjubkan. Membubarkan. Tenggorokan Chen Qingyuan berguling dan dia berteriak keras. Dentang. Lonceng kuno di aula samping mengeluarkan suara yang berat dan dalam, lalu berhenti, dengan suara yang bertahan lama bergema di langit. Di bawah patung, semua tokoh membungkuk dan memberi hormat, lalu bubar setelah menerima perintah. Kehendak orang bijak perlahan-lahan menjadi transparan. Obsesi yang telah berlangsung lama akhirnya dapat dilepaskan. Meski tubuh mati, pikiran tetap hidup. Sebelum kehendaknya benar-benar lenyap, Chen Qingyuan berdiri di tempat yang tinggi, seolah melihat senyum di wajah para bijak, menyentuh seutas tali di lubuk hatinya. Ia terdiam dan dipenuhi emosi yang rumit. Meskipun Chen Qingyuan belum menerima warisan tersebut, ia dapat merasakan tekad Sekte Qing, tekad yang tak akan pudar seiring waktu. Selama masih ada anggota Sekte Qing yang masih hidup, mereka akan terus berjuang untuk maju dan mewujudkan keinginan leluhur mereka. Mungkin, ini adalah cara untuk mencapai keabadian. Bukanlah keabadian seseorang, melainkan keabadian kemauan. Bayangan kemauan pun sirna, dan banyak orang terjerumus di dalamnya, tak mampu melepaskan diri. Orang luar tidak dapat memahami warisan Sekte Qing, tetapi justru merasakan kejutan. Baik secara jiwa maupun indera penglihatan, dampaknya sangat besar. Betapa hebatnya kohesi yang dibutuhkan untuk ini. Para pemimpin masing-masing sekte tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Itu adalah tanah suci mereka masing-masing. Jika sekte mereka sendiri merosot, para pengikutnya pasti akan lari ke segala arah, mencari jalan keluar baru. Bagaimana mereka bisa bertahan di saat-saat terakhir? Dunia kultivasi itu kejam sekali. Belum lagi gesekan dan kontradiksi antar kekuatan, ada juga konflik kepentingan yang besar di dalamnya. Jika mereka tidak bertindak, tidak apa-apa. Tapi jika mereka bertindak, mereka akan dibunuh. Kebanyakan kultivator di dunia yang luas ini tidak dapat menemukan seseorang yang dapat mereka percayai, dan mereka penuh dengan intrik dan waspada terhadap segalanya.
Di dunia ini, para pengikut Sekte King hidup rukun satu sama lain. Sekalipun ada perselisihan, mereka akan menggunakan metode yang tepat untuk menyelesaikannya. Mereka tidak pernah memulai konflik demi kepentingan. Itu adalah aliran yang jernih, tetapi menciptakan alien, yang sulit dipercayai oleh para pendeta di dunia. Sebagai murid Sekte King, kamu tidak perlu khawatir dibunuh oleh keluargamu sendiri. Beberapa kultivator yang pernah ditikam dari belakang oleh sekte tersebut tidak dapat menahan rasa rindu dan iri ketika melihat reruntuhan kuil kuno Kingzong. Meskipun kami sudah tua, kami tidak berani bunuh diri. Kami hanya ingin hidup sedikit lebih lama. Keyakinan macam apa yang telah mendorong generasi demi generasi anggota Sekte King untuk bergegas ke jurang iblis? Beberapa orang tua memejamkan mata. Ketika mereka memikirkan kematian mereka dan lenyapnya semua yang telah mereka perjuangkan dalam hidup ini, mereka menjadi takut dan menolak untuk menghadapinya. Semasa muda, saya tidak punya uang sepeser pun dan hanya punya hidup. Tentu saja, saya tidak takut dan berani berjuang serta bekerja keras. Seiring bertambahnya usia, ia memiliki kekuatan untuk mendominasi suatu wilayah dan memegang posisi serta kekuasaan penting di Tanah Suci. Namun, ia kehilangan ambisi yang menggebu-gebu seperti di masa mudanya dan menjadi ragu-ragu. Aku tidak mengerti. Seorang lelaki tua bergumam dalam hati, tidak dapat disangkal bahwa tanpa Sekte King, dunia ini sudah lama berubah menjadi negeri iblis. Tidak akan ada tempat untuk kedamaian dan kemakmuran. Reruntuhan Kingzong tiba-tiba muncul di dunia, siapa pelakunya? Dugu Changkong. Dia sudah tua, dan segel jurang iblis perlahan mengendur, menjadi semakin tidak stabil. Kerusuhan akan terjadi paling lama 100 hari lagi. Oleh karena itu, ia ingin membuka jalan bagi Kingzong dalam waktu singkat. Setelah pertimbangan yang matang, ini adalah langkah yang paling tepat. Meskipun hal ini membuat Chen Qingyuan dalam masalah sejak awal dan dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi secara diam-diam, dia harus melakukannya. Sebelumnya, Dugu Changkong tidak mempunyai rencana seperti itu. Karena Dewa Pedang Changgeng masih hidup, ia mampu melindungi Chen Qingyuan dari pembunuhan lelaki tua itu. Namun kini, di mata dunia, Dewa Pedang telah tumbang. Setelah beberapa saat, Dugu Changkong pergi ke Demon Abyss, dan kemudian orang terkuat di Kingzong hanya Lin Changsheng. Dengan kemampuan Lin Changsheng, dia tidak dapat menekan penjahat di dunia sama sekali. Bahkan jika Chen Qingyuan memiliki Akademi Daoyi di belakangnya, dia tidak akan aman. Lagi pula, Chen Qingyuan dan Wu Junyan berasal dari Sekte King. Bagaimana mungkin Dugu Changkong percaya bahwa Akademi Daoyi dapat melindungi mereka sampai akhir? Jika Akademi Daoyi menghadapi penindasan nyata dari kekuatan besar, akankah ia menelantarkan para siswanya? Bahkan jika Akademi Daoyi bersedia melindunginya, bagaimana ia bisa menahan tekanan dari berbagai kekuatan? Terlalu banyak masalah yang terlibat, Dugu Changkong perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati dan tidak bisa mengabaikannya. Sebelum menuju ke jurang iblis, kita harus meringankan tekanan pada generasi muda. Jika Sekte King ingin bangkit kembali di masa depan, reruntuhannya harus diungkap. Daripada menunggu nanti, lebih baik mengatasinya sekarang. Dugu Changkong ingin membawa konsekuensi masa lalu ke meja perundingan untuk menyelesaikannya dan membedakan dengan jelas siapa musuh dan siapa kawan. Panggilan. Angin sepoi-sepoi meniup Chen Qingyuan jatuh dan dia berdiri di sudut aula depan. Pada saat ini, Chen Qingyuan akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dan tidak lagi terikat oleh aturan. Senior, aku berikan ini padamu. Sambil menatap tata cara telapak tangan, Chen Qingyuan segera berjalan mendekati Dugu Changkong dan menyerahkannya kepadanya. Chen Qingyuan takut kehilangan barang berharga seperti itu, apalagi dengan kekuatannya saat ini, ia sama sekali tidak bisa mendukung Kingzong. Simpan saja untuk saat ini. Akan ada kandidat yang lebih cocok di masa depan. Dugu Changkong menggelengkan kepalanya. Chen Qingyuan tidak berani mengambil posisi ketua sekte. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tanggung jawab. Bukan berarti Chen Qingyuan tidak mau menerima tanggung jawab ini, tetapi saat ini ia belum memiliki kemampuan. Jika dia benar-benar ingin mengabaikan sekte tersebut, dia tidak akan terus memikirkan sekte Xuanxing, menghabiskan sebagian besar kekayaan keluarganya setiap kali dia kembali, dan melakukan yang terbaik. Ya, karena Dugu Changkong sudah berbicara, Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain menyimpannya untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, saya mulai merenungkan kata-kata Dugu Changkong di hati saya. Jika ada kandidat yang lebih cocok di masa depan, siapakah itu? Wu Junyan. Seharusnya tidak demikian. Fang Qingyun. Sepertinya tidak. Saat sedang berpikir, tubuh Chen Qingyuan bergetar pelan, dan dia teringat pada kakak seniornya Lin Changsheng. Berdasarkan aturan, Lin Changsheng adalah pemimpin garis keturunan utama Sekte King, jadi dialah yang harus mengambil alih ordo telapak tangan ini. Hari ini menandai langkah pertama menuju kebangkitan Sekte King. Saya harap para pemimpin masing-masing sekte akan datang dan membahas keluhan-keluhan masa lalu. Beberapa hal harus diselesaikan. Dugu Changkong menghadapi gerombolan jagoan itu, dengan badan kurus, agak bungkuk, kedua tangannya di belakang punggung, dan suaranya rendah dan serak. Saya harap setiap sekte dapat mempertimbangkan hal ini dengan serius dan tidak asal-asalan.
Harap diingat satu hal, meskipun saya sudah tua, saya masih bisa berjuang. Setelah terdiam sejenak, Dugu Cangkong mengalihkan pandangannya ke seluruh hadirin dan berbicara lagi. Wow, begitu kata-kata ini diucapkan, konflik dunia memasuki tahap lain. Dalam sekejap, para tetua dari setiap sekte menggunakan teknik rahasia mereka untuk melaporkan situasi di sini kepada petinggi secepat mungkin, tidak berani mengendur sedikit pun. Wilayah Selatan, Istana Lihua. Berita tentang Sekte King di Dizu telah sampai di sini. Yang mulia, reruntuhan Sekte King telah ditemukan. Chen Qingyuan berasal dari Sekte King. Sembari berbicara, sang tetua menyerahkan lembaran giok yang berisi informasi tersebut kepada sang kaisar. Apa? Liu Nansheng yang selalu tenang, tak kuasa menahan ekspresi ngeri. Pada saat yang sama, semua tetua di aula merasa khawatir, dan hati mereka dipenuhi kekacauan. Ratu Suci Sutong mengubah ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh, matanya memancarkan cahaya aneh, dan wajahnya penuh keterkejutan. Setelah waktu yang lama, Liu Nansheng mengetahui niat King Zong dan tampak serius. Pantas saja Sekte Buddha ingin melindungi Chen Qingyuan. Beginilah, Liu Nansheng akhirnya memahami ajaran agama Buddha dan menyerahkan putra kepala biara sebelumnya. Alasan utamanya adalah King Zong. Hal terpenting yang diperhatikan agama Buddha adalah sebab dan akibat. Dahulu, agama Buddha bersembunyi di timur dan tidak peduli dengan urusan wilayah lain. Kini, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai. Jika agama Buddha ingin mengonsolidasikan kekuatannya sendiri, atau bahkan melangkah lebih jauh, ia hanya dapat membentuk hubungan dengan Sekte King. Ingin tetap di luar, bahkan pasukan tertinggi di dunia tidak mempunyai kemungkinan ini. Bersiaplah dan berangkatlah ke Dizu. Liu Nansheng menerima perintah itu tanpa berkonsultasi dengan para tetua. Ya, para tetua masih berdiskusi, tetapi tiba-tiba mereka terdiam dan berdiri untuk menerima perintah. Guru, bolehkah saya mengikuti Anda? Wang Sutong meminta instruksi. Begitu megahnya, sebaiknya Anda datang dan melihatnya. Liu Nansheng mengangguk setuju. Terima kasih, Guru. Di negara dinasti Tang ini, Wang Sutong ingin mempelajari sejarah Sekte King dan menyaksikan pertempuran antara kekuatan-kekuatan utama dengan mata kepalanya sendiri. Timur, Buddhisme. Bagaimana menurutmu? Biksu tua itu duduk di kursi pertama, dengan wajah tua dan mata jernih. Kebangkitan Sekte King pasti akan menghadapi perlawanan. Jika Buddhisme ingin berkembang, ia harus membantu Sekte King dan membangun hubungan baik dengan mereka. Mari kita kesampingkan masalah jurang iblis. Jika kita tidak meminjam kekuatan karma dari Sekte King, akan sulit untuk melenyapkan iblis itu sepenuhnya. Jika Sekte King ingin membangun kembali, Sekte Buddha tidak bisa tinggal diam. Saya bersedia mendukung King Zong. Jika terjadi perkelahian, lakukanlah secara habis-habisan. Ada lebih dari 100 biksu yang duduk di aula, semuanya adalah kepala berbagai kuil dan sangat berkuasa. Sikap semua biksu pada dasarnya sama, untuk melindungi King Zong. Tidak ada konflik kepentingan antara agama Buddha dan King Zong. Sebaliknya, agama Buddha ingin memanfaatkan hubungan baik dengan King Zong untuk kemajuan lebih lanjut. Kekuatan-kekuatan teratas di negara kekaisaran berbeda. Mereka telah mengumpulkan dendam lama dan sulit dihadapi. Tempat-tempat suci kelas 1 di Xinjiang Barat dan Wilderness Utara semuanya menerima berita dalam waktu yang sangat singkat dan sangat terkejut. Identitas Chen Qingyuan terlalu menakutkan dan menyesakan. Bakatnya tak tertandingi di dunia, dan latar belakangnya bahkan lebih mendalam. Segera menuju Dizu. Sekelompok tetua akan tinggal, dan sisanya akan pergi bersama. Sekte-sekte dari seluruh negeri mengeluarkan perintah. Kebangkitan Sekte King akan menjadi peristiwa yang mengguncang dunia, dan kultivator manapun dengan kekuatan apapun tidak akan mau menyaksikannya secara langsung. Ya Tuhan, kumohon biarkan aku pergi, mengingat betapa kerasnya aku bekerja untuk sekte ini. Kau telah memberikan kontribusi pada sekte itu, bukan? Aku tak ingin melewatkan kejadian seperti itu. Jika ada yang tetap tinggal di rumah, aku akan memberinya gaji 100 tahun, tanpa penyesalan. Siapa yang peduli dengan sumber daya yang usianya hanya 100 tahun? Para pemimpin sekte mulai berdebat, tidak ada yang mau tinggal di rumah, dan mereka berteriak sekeras-kerasnya. Beberapa hari yang lalu, kami adalah saudara yang baik, tetapi sekarang kami seperti musuh dan tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Pemandangan serupa terjadi di banyak tempat suci, yang menimbulkan kehebohan. Diam, semuanya. Seorang Saint Lord dari suatu tempat berteriak, apakah kau meninggalkan sektemu hanya untuk menonton kesenangan? Jika kekuatan musuh menyerang saat ini, kerugiannya akan sangat besar. Mereka yang tersisa adalah pilar sejati sekte ini, yang benar-benar peduli. Siapapun yang menginginkan ketenaran ingin menonton kesenangan. Mencabut undian. Seseorang menyarankan, tentu saja, saya tidak keberatan. Saya selalu beruntung. Mari kita undian untuk memutuskan. Kotak lotere itu dipenuhi ratusan larangan, karena khawatir ada yang akan melakukan trik, dan dijaga dengan sangat ketat. Dalam situasi ini, beberapa orang mungkin berpikir ada harta karun menakjubkan di dalam kotak itu. Setelah pengundian, para tetua yang dapat pergi ke Dizu semuanya tersenyum dan siap.
Para tetua sekte yang tersisa memiliki wajah pahit dan mata kusam, seolah-olah mereka telah kehilangan kesempatan besar, dan dunia di sekitar mereka suram. Cepatlah dan jangan buang-buang waktu. Sang Dewa Suci dan Leluhur, yang baru saja memarahi para tetua karena hanya ingin menonton kesenangan, kini bergegas keluar, menantikannya dan tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Mengapa Tuan Suci dan para leluhur tidak mengundi? Ini tidak adil. Seseorang bergumam pelan. Seorang tetua mengulurkan tangannya dan bertanya dengan lembut, apakah Anda melihatnya? Apa? Para tetua yang tinggal di belakang menoleh ke samping, bingung. Tinju. Sang tetua mengepalkan kelima jarinya dan mengepalkan tinjunya, kalau kau punya kemampuan, pergilah dan bergulatlah dengan Holy Lord. Kalau kau menang, kau boleh pergi. Petik 2. Para tetua tidak punya pilihan selain menunggu kabar. Pada saat yang sama, reruntuhan Qingzhou. Badai dahsyat sedang terjadi. Chen Qingyuan dan yang lainnya duduk di istana kuno, menikmati momen damai yang singkat ini. Guru, silakan minum teh. Fang Qingyun, seorang junior, menuangkan teh dengan hormat. Kemudian, Fang Qingyun datang ke sisi Chen Qingyuan dan memberi hormat, Paman Guru, silakan minum teh. Batuk. Chen Qingyuan mengambil teh dengan kedua tangannya, tampak sedikit malu. Dipanggil, Paman Master, oleh seorang pria tua payah yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun memang terasa aneh. Namun, setelah lebih sering mendengarnya, saya jadi terbiasa. Kamu punya bakat yang hebat, tapi sayang sekali saat ini sulit untuk mencapai jembatan ilahi. Dugu Cangkong memandang Fang Qingyun sekilas dan mengetahui wilayahnya, lalu memberinya penilaian. Saya sudah merasa puas karena telah mencapai tahap ini dalam kultivasi saya. Fang Qingyun tidak memiliki ambisi yang terlalu besar. Ia tidak menyesal bisa melihat reruntuhan Qingzhou kali ini. Yang mana yang sedang kamu perbaiki? Selagi masih ada waktu, Dugu Cangkong memutuskan untuk memberikan beberapa nasihat. Jari Tai King. Fang Qingyun membungkuk dan menjawab, aku sudah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, tapi aku masih belum mencapai kesuksesan besar, apalagi kesempurnaan. Inilah pemahaman saya tentang jari 4 simbol Tai King. Semoga bermanfaat. Dugu Cangkong mengarahkan jarinya ke alis Fang Qingyun. Terima kasih, Guru, atas ajaran Anda. Dalam sekejap, Fang Qingyun merasakan cahaya keemasan muncul di benaknya. Ia tidak langsung mencoba memahaminya, melainkan berlutut dan bersujud sebagai tanda terima kasih. Bangun. Saat Dugu Cangkong selesai berbicara, Fang Qingyun diangkat oleh kekuatan lembut. Kultivasi Fang Qingyun saat ini berada di tahap Mahayana akhir. Jika ia memahami ajaran Dugu Cangkong di masa depan, ia pasti akan mencapai puncak Mahayana. Sedangkan untuk jembatan ilahi, hal itu sangat berkaitan dengan bakat, jadi kemungkinan besar akan sulit. Paman Guru, di mana Wu Junyan? Ketika Chen Qingyuan yakin bahwa dia satu generasi lebih muda dari Wu Junyan, dia merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana dia bisa menerima bahwa mantan saudaranya telah menjadi pamannya? Aku sudah lama tidak bertemu Tuan Wu dan aku sangat merindukannya. Rantainya sedang diperbaiki. Dugu Cangkong menjawab. Di suatu tempat rahasia di Dizu, Lin Changsheng dan Wu Junyan masih berlatih dalam pengasingan. Oh. Chen Qingyuan mengangguk sedikit tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk berhadapan sambil minum teh. Fang Qingyun, yang termuda dari kedua tetua itu, berdiri di samping dan menuangkan teh serta air untuk mereka tanpa mengeluh. Sebaliknya, ia merasa sangat terhormat. Meskipun Chen Qingyuan masih sangat muda, ia sangat berbakat dan telah diakui oleh para pendahulu Sekte Qing. Menyebutnya, Paman Master, bukanlah hal yang memalukan. Banyak orang datang keluar. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan menoleh dan melihat keluar aula. Ia melihat semakin banyak sosok, dan ribuan kereta perang melayang di udara, dengan momentum yang luar biasa. Apakah kamu takut? Dugu Cangkong ramah dan memiliki senyum yang baik. Tidak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Kau memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali Sekte Qing. Ditambah dengan fondasimu yang luar biasa, jalan di depan pasti akan berliku dan penuh krisis. Mengenai kemunculan tiba-tiba reruntuhan Qingzhou, Dugu Cangkong menceritakan semua konsekuensi sebelumnya kepada Chen Qingyuan tanpa menyembunyikan apapun. Jangan khawatir, semua orang bilang orang baik tidak berumur panjang, tapi aku yakin aku bisa berumur panjang. Chen Qingyuan sebenarnya sedikit khawatir, tetapi dia tidak menunjukkannya. Orang tua itu telah hidup selama hampir 30.000 tahun, jadi dia jelas bukan orang baik. Tekanan dari seluruh penjuru dunia akan datang, tetapi Dugu Cangkong tetap tenang, dan tetap tenang bahkan ketika menghadapi krisis. Paman Guru, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Chen Qingyuan bergegas menjelaskan. Aku tahu. Dugu Cangkong menatap kejauhan, pikirannya berpacu. Banyak kenangan masa lalunya berkelebat di depan matanya. Ia bergumam dalam hati, jika ada tempat bagi jiwa untuk beristirahat setelah kematian, apakah aku cukup layak untuk bertemu leluhurku? Akankah kakak seniorku memaafkanku? Semakin kita bertambah tua, semakin kita merindukan masa kecil. Mengingat masa lalu, riak muncul di mataku. Ini adalah undangan bersama dari 36 sekte negara kekaisaran, yang ingin bertemu dengan rekan Taoist Qingzhou.
Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh, dan sebuah kartu nama berwarna merah tua tergantung di pintu kuil kuno Qingzong. Fang Qingyun berjalan keluar aula dengan sangat bijaksana, mengambil kartu nama, dan menyerahkannya kepada Dugu Changkong dengan kedua tangan. Guru, silakan lihat. Dugu Changkong membuka kartu kunjungan itu, yang di atasnya tertulis jelas nama Santo 36 Sekte saat ini. Ledakan. Saat kartu kunjungan itu dibuka, aura yang sangat kuat menyebar. Dalam sekejap, Dugu Changkong melindungi Chen Qingyuan dan dia tidak terluka. Fang Qingyun, yang berada di tahap akhir Mahayana, terkejut dan mundur beberapa langkah. Darah dan ki-nya mengalir mundur, tetapi untungnya kekuatannya sendiri cukup kuat, sehingga ia tidak terluka. Kuil Sangling, Luo Surong. Menara Zaixing, rayakanlah. Villa Penglai, Tang Leixing. Sekte Pedang Dongli. Para wali dari masing-masing sekte berada di puncak kultivasi Mahayana. Undangan bersama ini mengandung kekuatan dahsyat yang tidak boleh diremehkan. Namun, kekuatan semacam itu tidak ada apa-apanya bagi Dugu Changkong. Dengan napas lembut, semua pola tahu pada kartu kunjungan runtuh dan menjadi tidak berlaku. Keluar dan melihat-lihat, atau tetap di dalam. Dugu Changkong melemparkan kartu nama gabungan itu ke tanah, lalu api muncul dan membakar kartu nama itu seluruhnya. Setelah itu, ia menoleh ke arah Chen Qingyuan dan bertanya dengan suara serak. Dengan semua kegembiraan ini, tentu saja aku harus keluar dan melihatnya. Denganmu di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bertemu dengan sang guru, Chen Qingyuan berdiri di samping Dugu Changkong dan membungkuk ke arah biksu tua itu. Sebagai seorang junior, sikap hormatnya kepada biksu tua itu tidak akan membangkitkan spekulasi liar para penguasa dunia, melainkan hanya menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak biasa. Biksu tua itu tersenyum pada Chen Qingyuan dengan tatapan ramah. Sekalipun Dugu Changkong tidak melakukan apa-apa, ia sebenarnya sedang duduk di panggung tinggi, dan para pemimpin suci dari berbagai sekte di negara kaisar semuanya berdiri di bawah, yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Nyawanya menjadi penghalang terbesar, dan tak seorang pun berani berbuat sesuatu yang berlebihan. Selama pesta Qimai, Dugu Changkong menunjukkan kehebatan tempur yang luar biasa. Di seluruh negeri, hanya ada segelintir orang yang mampu menandinginya dalam pertempuran. Apa tujuan undangan Anda? Dugu Changkong mengabaikan para kultivator dari semua lapisan masyarakat yang menyaksikan kegembiraan di sekelilingnya, dan matanya tertuju pada sekelompok orang suci ini. Bertanya meskipun tahu jawabannya. Para orang suci itu saling memandang, tidak tahu bagaimana memulainya. Jelaslah Dugu Changkong yang meminta semua sekte datang dan berdiskusi, tetapi saat ini dia berpura-pura bingung, membuat para orang suci sedikit malu. Jika mereka sendiri yang berbicara tentang Demon Abyss, bukankah itu akan menjadi pengakuan langsung atas kesalahan berbagai sekte dan hilangnya inisiatif? Kalau tidak ada yang lain, ayo kita pergi. Dugu Changkong tidak terburu-buru. Karena kalian toh tidak mau menjelaskannya, kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, kalian tidak bisa menyalahkannya karena bersikap kejam. Berbagai sekte telah menyelidiki masa lalu Dugu Changkong, tangan mereka ternoda lebih dari 1.000.000 noda darah. Bagaimana mungkin orang luar bisa mendapatkan pijakan di Sekte Linghe, salah satu sekte teratas di negara kekaisaran, dan bahkan mendukung saudaranya untuk menjadi penguasa suci? Hanya sedikit orang di dunia yang mampu menandingi keterampilan semacam ini. Para santo tahu betul dalam hati mereka, jika mereka sungguh-sungguh mempercayai perkataan Dugu Changkong dan bubar, besok mereka pasti akan diserang orang tak dikenal, yang akan menimbulkan keresahan di seluruh sekte. Setelah mendengar bahwa Sekte Qing berencana mendirikan sekte baru, Kuil Sangling datang menawarkan bantuan dan memberikan kami ribuan esensi spiritual. Luo Surong dari Kuil Sangling selesai berbicara, mengeluarkan sebuah kotak berharga dan mendorongnya ke udara. Sumsum spiritual sangat langka, dan hanya pembuluh darah spiritual terbaik yang dapat memproduksinya. Sumsum spiritual lebih dari 10.000 orang setara dengan mengambil inti dari lebih dari 10 pembuluh darah spiritual kelas atas. Ini adalah akumulasi Kuil Sangling selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hadiahnya mahal dan nilainya tak terkira. Tidak ada imbalan tanpa jasa. Meskipun pembangunan Qingzong sulit, kita tidak membutuhkan bantuan Sang Lingguan. Dugu Changkong menjentikkan jarinya dan membuat kotak harta karun yang melayang di depannya mundur. Kuil Sangling tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang dendam masa lalu antara Qi Guo dan Qi Guo. Pada saat ini, Sang Lingguan telah memberikan esensi spiritualnya. Dari luar, Qingzong tampak berutang budi kepada gurunya. Sang Lingguan benar-benar berani memikirkan kesepakatan seperti itu. Senior, tolong bicara terus terang tentang apa yang ingin dilakukan Sekte Qing. Luo Surong mengumpulkan saripati spiritual ke dalam cincin sumi, berpikir bahwa ia dapat menggunakan trik kecil ini untuk menyelesaikan dendam lama, yang sebenarnya hanyalah angan-angan belaka. Senior, sudahlah, jangan saling curiga lagi, lebih baik kita bicara saja. Guru suci Sekte Qianchen melangkah maju dan berbicara dengan keras. Jika perselisihan antara Sekte Qing dan sekte lainnya dapat diselesaikan secara damai, kami pasti akan bekerja sama. Semua orang mulai berbicara, tetapi mereka masih agak malu membahas masalah Demon Abyss dan tidak ingin menyebutkannya.
Tempat ini penuh dengan kultivator dari berbagai penjuru. Begitu jurang iblis terbongkar, badai besar akan terjadi. Sekalipun 36 sekte bekerja sama, mustahil untuk menyembunyikan beritanya. Dengan cara ini, kebangkitan Qingzong tidak akan terbendung. Setelah mengetahui ini, bahkan jika orang tidak berterima kasih kepada Qingzong, mereka tetap perlu menghormatinya. Kekuatan lain di negara kekaisaran akan dicemooh oleh rakyat dan harus menghadapi masalah ini secara langsung. Tentu saja, jika mereka keras kepala, mereka bisa mengabaikannya sepenuhnya. Namun, jika mereka melakukannya, kredibilitas dan reputasi sekte tersebut akan rusak, yang akan sangat merugikan perkembangannya di masa mendatang. Tanpa reputasi, beberapa orang jenius yang saleh dan berbudi luhur tidak akan mau bergabung dengan sekte tersebut. Jika ini terus berlanjut, sekte tersebut pasti akan merosot. Para donatur, kurasa kalian belum tepat sasaran. Biksu tua itu mengobarkan api dan berteriak, bagaimana masalah jurang iblis ini harus diselesaikan. Karena Anda tidak bersedia menjelaskannya, biar saya saja yang menjelaskannya. Biksu tua itu menatap semua orang sambil tersenyum, bertekad untuk mengembalikan reputasi Qingzong dan membangun otoritasnya. Biksu tua ini menyebalkan sekali. Para orang suci itu melirik ke arah pendeta tua itu dan berpikir dalam hati. Setelah itu, semua orang mendesah dalam hati. Masalah ini harus diselesaikan pada akhirnya dan tidak dapat disembunyikan lagi. Mo Yuan, dari mana aku harus memulai? Semua orang merasakan firasat buruk di hati mereka, masalah ini mulai menjadi canggung. Mari kita mulai dari awal. Biksu tua itu menyarankan, hanya sedikit orang di dunia yang mengetahui isi spesifik dari Demon Abyss. Banyak murid dari pasukan teratas di negara kekaisaran juga tidak menyadari hal ini. Para petinggi sengaja menyembunyikan kebenaran dan menolak memberi tahu siapapun. Anak muda itu penuh semangat dan mudah marah. Begitu mereka tahu sekte mereka sendiri telah mengkhianati mereka, mengkhianati sekutu mereka, dan sebagainya, kemungkinan besar mereka akan menjadi tidak stabil dalam Taoisme mereka dan bahkan meninggalkan sekte tersebut. Kalau itu yang terjadi, sudah pasti akan terjadi perpecahan di dalam sekte, yang bisa berakibat fatal. Aku pernah mendengar tentang Demon Abyss sebelumnya, tapi para tetua menolak menjelaskannya. Para jenius dari berbagai sekte sangat tertarik dengan masalah ini dan menajamkan telinga, ingin mendengar rinciannya. Orang-orang tua di berbagai tempat dalam kehampaan ingin menghentikannya, tetapi setelah memikirkannya, mereka menyerah. Hal itu bisa ditekan untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Aturan penyegelan jurang iblis saat ini jelas tidak tepat. Di era ini, kita harus menemukan solusinya. Lebih jauh lagi, Dugu Cangkong tidak membunuh sekte manapun secara langsung, tetapi malah mengundang orang-orang kuat dari seluruh dunia untuk datang, jadi seharusnya masih ada ruang untuk negosiasi. Panggilan. Pada saat ini, sekelompok pasukan dari wilayah selatan tiba, menimbulkan hembusan angin kencang. Kereta perang Istana Liyin berhenti di ujung depan suatu kekosongan tertentu. Seorang wanita paruh baya berpakaian sipil keluar. Itu adalah Tuan Suci Liu Nansheng. Kedatangan Liu Nansheng menarik banyak perhatian orang. Tuan Suci Istana Lixi. Dia adalah sosok legendaris di wilayah selatan. Dalam 100.000 tahun terakhir, hanya ada segelintir wanita yang dapat dibandingkan dengannya. Konon, Santo Liu pernah menjalin hubungan yang nahas dengan seorang biksu Buddha tua. Jika mereka bertemu, saya penasaran apakah itu akan menyebabkan pertengkaran. Hampir separuh tokoh dunia yang terkenal dan berpengaruh telah tiba. Situasi seperti ini jarang terjadi. Bintang-bintang di dekatnya dipenuhi orang-orang, menyaksikan pemandangan reruntuhan Qingzong melalui berbagai cara. Beberapa kamar dagang mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang dan membangun alun-alun besar, menggunakan harta karun untuk memproyeksikan gambar, dan orang-orang yang masuk harus membayar biaya tinggi. Biksu manapun yang ingin menyaksikan kesenangan itu akan bersedia dibantai bahkan jika itu berarti menguras harta keluarganya. Liu Nansheng berjalan perlahan dan mantap hingga ia mencapai depan kuil kuno. Ia melirik biksu tua itu sekilas. Di permukaan, ia tampak tenang, tetapi di dalam, gelombang besar sedang bergolak. Setelah itu, Liu Nansheng memberi hormat pada Dugu Cangkong dan berkata, "Saya Liu Nansheng, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, rekan Daois Dugu." Dugu Cangkong membalasnya dengan mengangguk. Kemudian, Liu Nansheng mengalihkan pandangannya ke biksu tua itu. Keduanya terpisah 1000 meter, hanya selangkah. Kupikir kau takkan pernah meninggalkan ajaran Buddha seumur hidup ini. Di panggung tinggi di aula depan, Chen Qingyuan menahan napas dan memperhatikan dengan saksama. Kisah lanjutan dari hubungan masa lalu yang bernasib malang ini jangan sampai dilewatkan. Terutama karena tokoh utama cerita tersebut merupakan salah satu bos teratas pada masanya, hal itu membuat orang-orang sangat gembira dan berdebar-debar. Begitu biksu tua itu tiba di istana Lihua, ia merasakan kehadiran Liu Nansheng. Ia telah lama melupakan masa lalu, hatinya setenang air, tak tergoyahkan. Biksu tua itu perlahan berbalik dan menatap Liu Nansheng. Dalam sekejap, waktu terasa berhenti. Segala sesuatu di dunia berubah menjadi ketiadaan, dan di angkasa luas, hanya mereka berdua yang tersisa.
Dalam kehampaan itu tampaklah sosok dua insan semasa mudanya yang tampak sedikit kekanak-kanakan. Kami bertemu secara kebetulan dan bepergian bersama. Realitas itu kejam dan kesempurnaan itu langka. Saat itu, demi hubungan ini, sang biksu rela melepaskan kedudukannya sebagai murid Buddha dan menanggung ejekan serta cacian dari semua orang di timur, hanya untuk kembali ke kehidupan sekuler dan bersama orang yang sangat dicintainya seumur hidup. Akan tetapi, saat sang biksu mengetahui ada setan di bawah tripod sang Buddha, ia terpaksa memutus paksa jejak cinta kasih itu, dan menempuh berbagai macam kesulitan untuk kembali memeluk agama Buddha. Jika iblis keluar dari kuali, konsekuensinya akan serius dan semua jiwa akan hancur. Meskipun ada guru-guru dalam agama Buddha, tidak ada seorang pun yang dapat menguasai dunia. Hanya Xuan Kong, dengan bakatnya yang luar biasa, yang dapat memahami penciptaan langit dan bumi serta memahami jalan agung agama Buddha dalam waktu yang singkat. Donor Liu, apa kabar? Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan berbicara lembut. Saat suara itu jatuh, jejak-jejak tahun-tahun lalu terlepas di sela-sela jarinya, dan kesadarannya tertarik kembali ke dunia nyata. Kata-kata Donor Liu sangat menyentuh hati Liu Nansheng. Dulu, kau memanggilku Nanseng. Sekarang, kita orang asing, tetapi kita tetap berteman. Segalanya kini berbeda dari masa lalu. Sekalipun iblis itu telah dihancurkan, mustahil bagi mereka berdua untuk melanjutkan hubungan mereka. Ia adalah kepala biara sekte Buddha, pemimpin para biksu di dunia. Hasratnya yang membara di masa muda telah menempa hatinya di dunia sekuler. Jika ia berani kembali ke kehidupan sekuler sekarang, itu akan menjadi pukulan telak bagi agama Buddha dan akan menjadikannya bahan tertawaan. Liu Nansheng juga harus mempertimbangkan reputasi istana Lihua, dan setiap perkataan serta tindakan harus dipertimbangkan dengan cermat, dan dia tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati. Liu Nansheng sepenuhnya memahami keterasingan biksu tua itu. Terakhir kali mereka bersama, mereka sepakat untuk menikah pada hari mereka bertemu lagi. Namun sejak hari itu kita berpisah, segalanya berubah. Sekilas pandang membentang ribuan tahun, tetapi hari ini kita bertemu di reruntuhan Qingzhou. Segalanya dan orang-orang telah berubah, dan semua kata yang ingin kukatakan hanya dapat kusimpan dalam hatiku, dan aku hanya dapat menunjukkannya kepada orang lain yang mengenakan topeng. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu sudah tua. Liu Nansheng memiliki ekspresi tenang, tidak menunjukkan emosi sama sekali. Benar, biksu tua itu tersenyum tipis, seolah-olah ia telah bertemu kembali dengan seorang teman lama yang sudah lama tak berjumpa. Ada secercah kegembiraan di matanya, tetapi hanya itu saja. Donor Liu, penampilanmu tetap sama. Waktu hampir tidak meninggalkan bekas di wajahmu. Biksu tua itu tidak peduli dengan penampilannya, dan dia telah menghabiskan banyak energi untuk menekan setan selama bertahun-tahun, jadi dia tampak sangat tua. Penampilan Liu Nansheng tidak banyak berubah, kecuali beberapa kerutan. Selain itu, matanya telah kehilangan kepolosan masa mudanya dan kini sedikit lebih kejam. Tidak ada perlawanan. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian, membayangkan berbagai macam pemandangan dalam benak mereka, tetapi mereka tidak menyangka suasananya akan begitu damai. Pada level mereka, cinta hanyalah lelucon. Banyak lelaki tua tidak akan pernah bertemu dengan orang yang benar-benar mereka cintai sepanjang hidup mereka, jadi mereka membuat penilaian ini dengan sangat rasional. Tidak ada pertengkaran sama sekali. Chen Qingyuan berpikir, kukira aku bisa menonton pertunjukan yang bagus, tapi ternyata membosankan. Kenapa dia begitu menantikannya? Mereka adalah penguasa sekte Buddha dan istana Lihua. Bagaimana mungkin mereka membahas masa lalu di depan semua pahlawan dunia? Jelaslah bahwa Liu Nansheng dan biksu tua itu tidak mungkin mengungkit dendam lama saat ini, apalagi sampai bertengkar. Sekalipun mereka ingin menyelesaikan dendam lama, mereka tidak bisa membiarkan orang lain menonton kesenangan mereka, dan harus berbicara secara pribadi. Di aula depan berdiri puluhan pemimpin dari sekte-sekte terkemuka. Di tengah kehampaan, puluhan ribu kereta perang kuno melayang megah. Di atas kereta-kereta ini berdiri para tetua inti dari setiap sekte, serta para leluhur yang salah satu kakinya telah setengah jalan memasuki peti mati mereka. Secara keseluruhan, Qingzhou adalah inti dari badai besar, dan kisah cinta antara biksu tua dan Liu Nansheng hanyalah episode kecil. Aku baru saja mendengar tentang Mo Yuan. Kita benar-benar perlu membicarakan ini. Liu Nansheng menyiramkan bahan bakar ke dalam api dan berbicara dengan keras. Seperti yang diharapkan dari seorang teman lama, mereka menyanyikan lagu yang sama. Orang-orang kudus tidak berdaya, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Apakah mungkin untuk menutup mulut Liu Nansheng? Belum lagi sang maha guru yang berada di puncak Mahayana, bahkan orang tua di belakangnya pun tidak akan mampu mengalahkan Liu Nansheng. Orang ini adalah orang yang tulus dan berkuasa, kejam dan tak berperasaan, membunuh orang seperti orang gila. Bahkan leluhur sekte suci di Zhu tidak berani menyinggung Liu Nansheng dengan mudah. Jika kalian sesama penganut Tao tidak tahu bagaimana memulainya, bagaimana kalau aku yang memulainya? Sikap Liu Nansheng kemungkinan besar adalah untuk melindungi kepentingan sekte Qing dan mendukung mereka. Tuan Suci Liu, silakan lakukan apapun yang Anda mau.
Bagaimana mungkin orang-orang kudus berani menolak? Wajah mereka muram, dan mereka siap secara mental menghadapi kutukan seluruh dunia. Kalau aku salah, kau bisa mengoreksiku. Lagi pula, aku dari wilayah selatan dan belum pernah ikut serta dalam jurang iblis sebelumnya. Perkataan Liu Nansheng tidak hanya menegaskan bahwa istana Lihua terletak di wilayah selatan dan tidak berkewajiban untuk bergegas ke negara kekaisaran untuk menekan jurang iblis, tetapi juga membuat jijik para pemimpin berbagai sekte di negara kekaisaran. Bintang-bintang di dekat reruntuhan Qingzhou adalah rumah bagi banyak kultivator independen dan kultivator dari kekuatan biasa. Banyak orang yang mendengar tentang jurang iblis untuk pertama kalinya tampak bingung, ingin memahami kebenarannya. 300.000 tahun yang lalu, sebuah perubahan dahsyat terjadi di wilayah bintang Jingxing, negara kekaisaran. Hukum langit dan bumi hancur, dan sebuah jurang dengan diameter sekitar 1 juta mil muncul. Jurang ini meluas dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Liu Nansheng terbang ke angkasa, dan agar berita itu tersebar lebih cepat, ia menggunakan seni transmisi suara, yang menyebabkan banyak bintang di sekelilingnya bergema mendengar kata-katanya. Pada saat itu, terdapat 37 tempat suci tertinggi di negara kekaisaran, dan dengan Qingzhou sebagai pemimpinnya, mereka pergi ke jurang iblis dan menandatangani perjanjian untuk mempertahankan jurang iblis. Pada saat itu, semua tempat suci utama bekerja sama, dan orang-orang yang sangat kuat tidak takut mati. Mereka menggunakan darah dan daging mereka untuk mengisi jurang iblis dan membentuk formasi penyegelan. Mulai sekarang, keturunannya akan bekerja sama secara berkala untuk memperkuat segel tersebut, dan tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, hati manusia tidak dapat diprediksi. Setelah beberapa kali penindasan, banyak orang dari masing-masing sekte meninggal. Mereka menyalahkan perjanjian yang dibuat oleh leluhur mereka dan tidak rela mati demi orang lain. Bila ada satu kekuatan, tentu akan ada kekuatan kedua. Lambat laun, pada akhirnya, hanya Qingzhou yang masih bertahan. Para penguasa masing-masing sekte menyadari bahwa karena sekte Qing bersedia memikul tanggung jawab berat ini, mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri dan menikmati kedamaian. Mengenai masa depan, bahkan jika jurang iblis memberontak, mereka pasti akan mati, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Generasi selanjutnya lah yang menderita, bukan mereka. Dengan demikian, gagasan ini telah diwariskan ke Jepang. Alasan mengapa sekte-sekte teratas ini, termasuk yang ada saat ini, mengabaikan Demon Abyss adalah karena Demon Abyss belum benar-benar meletus dan belum benar-benar memengaruhi kepentingan dan kehidupan mereka. Biarkan Qingzhou menunda sedikit lebih lama. Setelah mereka duduk, tidak masalah seberapa semrawutnya ruangan itu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Namun, seiring jatuhnya para penguasa Qingzhou satu demi satu, berbagai sekte di Dizu mulai merambah sumber daya Qingzhou. Pada titik ini, mata Liu Nansheng berkilat penuh niat membunuh. Jika istana Lihua bertemu sekelompok binatang buas yang tak tahu berterima kasih, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka semua akan dibasmi, dan tak seorang pun akan selamat. Demi situasi keseluruhan, Qingzhou selalu berpegang teguh pada keyakinannya. Semakin banyak konsesi yang diberikan, semakin agresif sekte-sekte di Dizu. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, sekte Qing dipaksa pindah dari Dizu dan keberadaannya tidak diketahui. Meski begitu, setiap kali segel Demon Abyss menjadi tidak stabil, orang-orang kuat dari sekte Qing akan muncul, mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk memperkuat segel dan melindungi perdamaian dunia. Jika tempat-tempat suci utama di negara kekaisaran bersikeras menahan diri dan berbaris berdampingan dengan Qingzhou, jurang iblis pasti tidak akan berkembang ke keadaannya saat ini. Sayangnya hal itu tidak terjadi, faktanya sudah terjadi. Ketika Liu Nansheng menceritakan kejadian masa lalu ini secara umum, banyak sekali orang yang terkejut dan merasa itu tidak dapat dipercaya. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Dalam sejarah, memang ada kejadian-kejadian monster yang mendatangkan malapetaka di dunia, tetapi itu hanya berlangsung sebentar dan tidak menyebabkan kerusakan yang meluas. Jika memang begitu, maka Qingzhou benar-benar bodoh. Demi sekte dan masyarakat dunia, apa kau menganggapku bodoh? Kalau kau berani, ulangi saja dan biarkan aku melihatnya. Bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir itu tidak realistis. Jangan mempertanyakan orang lain tentang hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Para penguasa suci dari berbagai faksi tidak membantah hal ini, jadi kemungkinan besar hal ini benar. Jadi, seluruh dunia berhutang budi kepada sekte Qing atas kegigihannya. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan seperti itu? Bintang-bintang di sekitar membuat keributan dan suara yang terus-menerus. Kebanyakan orang sangat skeptis dan tidak percaya bahwa ada sekte dan sekelompok orang yang rela mati di dunia. Inilah yang dilakukan orang bodoh. Mereka berpikir orang lain tidak bisa melakukan apa yang mereka sendiri tidak bisa lakukan. Lebih parahnya lagi, mereka menganggap perbuatan itu palsu atau hanya untuk pamer ketenaran. Tanpa mereka sadari, ada orang lain yang rela mengorbankan nyawa demi menjaga Demon Abyss, sehingga mereka tak peduli dengan nama palsu dan kehormatan. Ada banyak sekali orang idiot seperti itu di dunia. Reruntuhan Qingzhou, tempat aula depan berada. Liu Nansheng melirik sekelompok pahlawan dan berkata kepada para dewa suci, apakah ada yang ingin kalian tambahkan?
Semua orang terdiam. Skandal ini mempermalukan tempat-tempat suci utama. Tak hanya dikutuk oleh orang luar, bahkan banyak pengikut sekte tersebut pun merasa malu dan tak berani mengangkat kepala. Ada banyak rahasia di dalamnya, yang tidak diketahui Liu Nansheng. Tentu saja, rahasia-rahasia itu jelas bukan hal yang baik, dan para pemimpin berbagai sekte tidak akan pernah memberitahukannya. 50.000 tahun yang lalu, sesosok iblis yang mengerikan bermigrasi ke tanah timur, membunuh banyak nyawa dengan kebrutalan yang luar biasa. Kemudian, ia ditumpas oleh upaya gabungan banyak biksu Buddha dan baru dibasmi sepenuhnya belum lama ini. Setan ini berasal dari jurang iblis Dizu. Segel itu mengendur, dan iblis mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, yang mengakibatkan banyak sekali tragedi. Untungnya, orang-orang kuat dari Kingzong menstabilkan segel dan mencegah kekacauan yang lebih besar. Hanya satu iblis yang telah menindas agama Buddha selama 50.000 tahun. Begitu segelnya benar-benar rusak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Apa yang terjadi pada Guodian adalah ulah nenek moyang kami. Jangan biarkan kami bertanggung jawab. Seorang dewa suci tertentu memecah keheningan dan berbicara. Para pendeta dari semua sekte mempunyai ide yang sama, seperti juga sebagian besar penonton. Apakah kalian tidak menikmati peninggalan leluhur kalian? Sumber daya yang kalian gunakan berlumuran darah para pendahulu sekte King. Jalan kultivasi kalian begitu kokoh karena telah diaspal dengan mayat-mayat sekte King yang tak terhitung jumlahnya. Liu Nansheng berkata dengan keras. Tiba-tiba Sang Maha Suci menutup mulutnya dan tidak dapat membantah. Kalian telah dikutuk oleh leluhur kalian, tetapi kalian menolak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sungguh konyol. Liu Nansheng tidak takut pada para pahlawan Dizu. Ia mengatakan apapun yang ia inginkan tanpa ragu. Jika kata-kata ini berasal dari Dugu Cangkong, pasti banyak orang yang akan berspekulasi dan menganggapnya berlebihan. Namun, karena kata-kata ini berasal dari Liu Nansheng, kata-kata ini relatif objektif dan sulit dipertanyakan. Selain itu, fakta bahwa para pemimpin suci dari berbagai sekte terdiam, secara tidak langsung membuktikan bahwa apa yang dikatakan Liu Nansheng sama sekali tidak salah. Itu menghemat banyak masalah bagiku. Di panggung tinggi di aula depan, Dugu Cangkong menyaksikan adegan ini dengan tenang dan berkata diam-diam. Liu Nansheng bagaikan pisau tajam, merobek daun ara sekte suci Dizu secara langsung dan memaparkannya ke mata dunia. Siapapun dapat melihat bahwa Liu Nansheng sedang pamer kepada sekte King. Apa yang dilakukan nenek moyang kita sekarang sudah menjadi masa lalu. Kita datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Suci Sekte Xuanji menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan ekspresi serius. Bagaimana Anda akan menyelesaikan ini? Liu Nansheng bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Suci Liu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata Dewa Suci Xuanji dengan dingin. Liu Nansheng telah mengobarkan api, menempatkan para pemimpin suci dari berbagai sekte dalam posisi pasif dan menyebabkan kehilangan muka yang besar. Ini dendam yang sudah berlangsung ratusan ribu tahun. Kau pikir kau tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan membuang-buang sumber daya, kan? Liu Nansheng ingin bicara, tetapi tak seorang pun bisa menghentikannya. Dari yang kulihat, kau sungguh tulus. Bagaimana kalau kita semua pergi ke jurang iblis bersama-sama dan menebus dosa dunia dan leluhur kita? Wajah para orang suci itu menjadi pucat dan mereka ingin menjahit mulut Liu Nansheng. Ketika seorang kultivator mencapai puncak dunia, tidak ada seorang pun yang rela mati. Mengapa kalian tidak berbicara? Setelah waktu yang lama, keheningan terjadi di aula depan, dan Liu Nansheng bertanya dengan bingung. Bagaimana menyelesaikan masalah ini harus dibicarakan antara kita dan Sekte King. Ini tidak ada hubungannya dengan istana Li Hua, kata Tuan Suci Kuil Sangling dengan suara dingin. Juga, Liu Nansheng mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangannya ke Dugu Cangkong di panggung tinggi, seolah mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Dugu Cangkong tersenyum pada Liu Nansheng untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Anda datang dari jauh, jadi saya yakin Anda tulus. Kalau begitu, maukah Anda naik gunung untuk minum teh dan membahas masalah ini? Sambil berbicara, Dugu Cangkong melompat dan tiba di sebuah gunung terpencil di sisi kiri aula depan. Gunung ini tingginya sekitar 7.000 meter, dan banyak sudut gunung tersebut memiliki jejak waktu. Gunung Qingdao adalah tempat Kingzong berkhotbah. Setiap beberapa tahun, para tetua Sekte King akan berkhotbah di Gunung Qingdao dan memberikan bimbingan kepada para pengikutnya. Gunung ini merupakan salah satu fondasi Sekte King, yang berisi jejak kehendak banyak orang bijak, dan jejak taonya tidak dapat dihancurkan. Dugu Cangkong berdiri di puncak gunung dan mengundang Anda untuk masuk. Mengetahui bahwa gunung ini luar biasa, para santa tetap tidak dapat berbalik dan pergi, dan secara diam-diam berdiskusi dengan leluhur masing-masing. Jika dia pergi hari ini, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyelesaikan perseteruannya dengan Kingzong. Jika dia tidak bisa menekan momentum Kingzong yang sedang naik daun di masa depan, bencana pasti akan datang. Gemerincing, ada seorang pria yang berjalan menuju Gunung Qingdao tanpa ragu-ragu. Mengenakan jubah brokat, matanya tenang. Dia adalah Tuan Suci Sekte Linghe, Suran. Melihat Suran datang lebih dulu, hati Dugu Cangkong dipenuhi riak-riak. Suran, temui leluhur.
Ketika mereka sampai di kaki gunung, Su Ran membungkuk dan memberi hormat dengan penuh hormat. Saya bukan lagi anggota Sekte Linghe, jadi tidak perlu memanggil saya seperti itu, Tuan Su. Dugu Changkong sebenarnya memiliki banyak perasaan terhadap Sekte Linghe. Lagi pula, ia telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, dan guru suci saat ini serta banyak tetua inti semuanya telah menerima bimbingannya. Baik, Dugu Senior. Su Ran mewakili Sekte Linghe dan hanya memiliki satu tujuan dalam perjalanan ini, untuk mendapatkan pengampunan dari Sekte King. Sebelum datang ke sini, ia telah mempersiapkan diri untuk kematian dan tidak mengeluh. Ketika Liu Nansheng baru saja menggambarkan jurang iblis, para Sein Master dari masing-masing sekte menjadi sangat marah dan merasa terhina. Su Ran adalah satu-satunya yang merasa berbeda. Ia dipenuhi rasa malu, terlalu malu untuk bertemu Patriark Dugu lagi. Pikirkanlah baik-baik, lalu naiklah ke gunung. Dugu Changkong berdiri di tempat yang tinggi dan merenung. Gunung Qingdao menyimpan kenangan abadi para bijak kuno. Orang yang tulus pasti akan mencapai puncaknya dengan selamat. Namun, jika seseorang mengatakan satu hal dan bermaksud lain, sulit untuk mengatakannya. Su Chen berdiri di kaki gunung, menatap Dugu Changkong yang keriput, dan pikirannya terbawa kembali ke masa bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, ia baru saja dikanonisasi sebagai murid sejati. Ia bertemu langsung dengan leluhur legendaris Dugu dan menerima bimbingan, yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Meskipun leluhurnya masih sangat tua, energi dan darahnya masih cukup. Sekarang, leluhur tua itu sudah tua dan vitalitasnya perlahan memudar. Ia tidak akan hidup lama. Tuan Suci yang lama didukung oleh Dugu Changkong, dan hal yang sama berlaku untuk Tuan Suci Su saat ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika Dugu Changkong tidak berkuasa, Sekte Linghe mungkin telah dikeluarkan dari jajaran 36 sekte, dan tidak mungkin sekte ini menjadi begitu makmur seperti sekarang. Keturunan klan Linghe bersedia memikul tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat oleh leluhur kami. Su Chen berbisik, melangkah maju dengan tatapan penuh tekad, dan mulai mendaki gunung. Di bawah bimbingan Dugu Changkong, para murid Sekte Linghe hidup rukun, berfokus pada semangat sekte, alih-alih pada sumber daya dan keuntungan. Setelah bertahun-tahun mengajar, para anggota Sekte Linghe menjadi lebih manusiawi, tidak lagi dibutakan oleh keuntungan, dan memahami prinsip-prinsip dasar benar dan salah. Mengetahui bahwa nyawanya terancam dalam perjalanan ini, Su Chen sama sekali tidak ragu. Ia mengatur urusan internal gerbang Linghe dengan baik dan datang ke sini dengan hati yang siap mati. Su Chen berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah, menyentuh hati semua orang di sekitarnya. Para orang suci dari setiap sekte mengepalkan tangan mereka, menunggu untuk melihat masalah apa yang akan dihadapi Su Tian. Jika Su Tian dalam bahaya, mereka pasti tidak akan mendaki gunung. Angin bertiup di gunung, datang dari segala arah dan bertiup ke tubuh Su Chen. Hukum tak kasat mata dari Sekte King merasuki setiap sudut kehampaan. Su Chen merasakan gelombang tekanan, tetapi ia tidak melawan, membiarkan hukum menghancurkannya. Ia pikir ia akan ditekan oleh hukum Gunung Qingdao, tetapi itu tidak terjadi. Di bawah tatapan semua orang, Su Xiao berjalan ke puncak gunung dengan selamat. Duduk di puncak gunung, Dugu Changkong menyiapkan meja dan kursi serta menyeduh teh harum. Saat Su Yi mendaki gunung, Dugu Changkong merasakan sedikit kekhawatiran di lubuk hatinya. Selama Su Yi tidak tulus dalam keinginannya untuk menyelesaikan masalah ini, niscaya ia akan membuat para leluhur Sekte King tidak senang, dan bukan hanya ia tidak akan mencapai puncak, ia juga akan menderita kerugian besar. Setelah membungkuk, Su Yi duduk dalam diam. Melihat teh di atas meja, Su Chen terlalu malu untuk minum. Ia berkata terus terang, Sekte Linghe bersedia bertanggung jawab dan menerima hukuman. Sekte Linghe akan mengembalikan semua lahan sumber daya yang diduduki Qingzong dan menawarkan setengah dari sumber daya di perbendaharaan Tanah Suci. Selain itu, selama Qingzong membutuhkannya, Sekte Linghe pasti akan membantu, termasuk dalam pertempuran melawan jurang iblis di masa mendatang. Sebelum datang, Ling Hemen melakukan diskusi internal dan mencapai suatu kesimpulan. Berapapun biayanya, ia harus mendapatkan pengampunan Qingzong. Dendam lama yang telah berlangsung lama ini kini telah terselesaikan. Teh, Dugu Changkong berkata dengan ekspresi tenang. Bagus. Su mengangguk sedikit. Sekalipun tehnya beracun, Su Chen akan meminumnya semua. Setelah minum teh, Su Chen meletakkan cangkir teh kembali ke atas meja. Dendam antara Sekte Linghe dan Sekte King dapat diselesaikan, kata Dugu Changkong, mengingat ketulusan Su Yi. Terima kasih, Dugu Senior. Su Yi berdiri dan membungkuk. Ia ingin memanggilnya leluhur, tetapi sayangnya ia harus mengubah kata-katanya. Turun. Ini hanyalah kesepakatan sementara. Orang yang akan membuat keputusan akhir di masa depan bukanlah Dugu Changkong, melainkan pemimpin Sekte King di masa depan. Apa yang kami lakukan kali ini adalah memperkuat kekuatan Qingzong dan mengidentifikasi musuh. Sebelum pergi, Su Ran membungkuk lagi, dengan sangat hormat. Orang luar tidak tahu tentang percakapan di puncak gunung. Apakah benar-benar tidak ada jebakan? Dugu Changkong memiliki hubungan yang sangat rumit dengan Sekte Linghe, jadi dia mungkin telah menunjukkan belas kasihan.
Jika kita mendaki gunung, kita tidak boleh lengah. Mungkin Sekte King benar-benar ingin menyelesaikan dendam masa lalu. Semuanya tergantung pada apakah sekte lain bersedia bertanggung jawab. Melihat Suran turun tanpa cedera, semua orang merasa lega, berpikir bahwa tidak ada bahaya. Saya ingin tahu seperti apa rasa secangkir teh ini. Orang suci dari Sekte Beastmaster melangkah maju dan mencapai kaki Gunung Tingyu, di mana dia bertemu dengan Suran yang baru saja turun gunung. Sang penjinak binatang suci juga ingin berbicara dengan Suran dan bertanya tentang situasi di gunung. Akan tetapi, Suran mengabaikan sang penjinak binatang suci dan hanya minggir dengan ekspresi kosong. Sambil mendengus dingin, sang Santo Beastmaster mulai mendaki gunung. Tepat setelah melangkah beberapa langkah ke depan, beberapa hukum kekuatan yang mengerikan menekan Beastamer Sein, membuatnya sulit bergerak. Gunung Tinggi adalah salah satu pilar utama Sekte King, yang menyimpan kenangan abadi dari banyak pendahulu. Dahulu, gunung ini digunakan untuk menguji tekad para murid, tetapi kini dapat mengungkapkan ketulusan para murid. Kilatan kekejaman terpancar di mata sang Beastmaster, dan ia berteriak ke arah puncak gunung, "Tuan, kau menghalangi jalan kami. Apa kau tidak ingin membalas dendammu pada sang Beastmaster? Bukannya aku menghalangi jalanmu, tapi kamu tidak tulus." Dugu Cangkong duduk di puncak dengan ekspresi tenang. Konyol, sang Beastmaster tentu saja tidak akan mengakuinya. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak pernah merasa bersalah. Ia percaya bahwa kemunduran Sekte King adalah kesalahannya sendiri dan ia sangat bodoh. "Aku datang ke sini dengan tulus, bagaimana mungkin aku berbohong? Kamu tahu apakah itu tulus atau tidak? Jika bukan karena tekanan dari ayah mereka Dugu Cangkong, bagaimana Sekte Beastmaster bisa datang ke sini? Merusak. Semakin banyak hukum alam yang menjerat Beastmaster, menjebaknya di dalam tanah, tak mampu maju maupun mundur. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap sia-sia. Pembatasan di Gunung Tinggi telah diaktifkan oleh Dugu Cangkong, dan bahkan seorang kultivator di puncak tahap Mahayana tidak dapat melanggarnya. Yang Kudus terjebak. Di kereta perang Sekte Beastmaster, sekelompok tetua tampak terkejut dan khawatir. Apa yang harus dilakukan? Para tetua saling berpandangan dan bergegas berdiskusi. Silakan biarkan leluhur yang memutuskan. Dalam keadaan seperti itu, para penatua tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah. Beberapa leluhur Sekte Penjinak Binatang bersembunyi di balik bayangan, menyaksikan kejadian ini. Wan Li menyampaikan pesan dengan suara serak, "Teman Dugu, jika kau ingin menyelesaikan dendam lama, bicaralah langsung. Bagaimana mungkin kau menggunakan cara serendah itu untuk menjebak orang suci Sekte Penjinak Binatang?" Di atas istana kuno Qingzhong, bayangan besar binatang purba muncul, memberikan tekanan yang sangat kuat. Bermain trik. Dugu Cangkong melirik bayangan binatang purba di awan dan menjentikkan jarinya. Engah. Bayangan binatang purba itu langsung menghilang, dan kekuatannya pun runtuh. Jika dia benar-benar bertobat dan bersedia bertanggung jawab atas dosa leluhurnya, dia dapat dengan mudah mendapatkan kembali kebebasannya. Suara Dugu Cangkong tidak keras, tetapi sampai ke telinga semua orang yang hadir. Menanggapi hal ini, leluhur Sekte Penjinak Binatang merenung cukup lama, lalu berkata dari kejauhan, "Jika Guru Suci tidak mau, apakah Anda berani memenjarakannya?" Itulah yang aku maksud. Menghadapi para pahlawan, Dugu Cangkong tak segan-segan berbicara.